selamat pagi Sobat Sehat semua. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semua selalu sehat ya. Semangat pagi tentunya. Oke, berjumpa lagi dengan saya Prisni. Di program kesayangan kita, saya akan menemani aktivitas Sobat Sehat selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya dengan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan dan tips-tips seputar kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwaluyo, Surakarta. Nah, pagi ini yang mau kita obrolin tentang apa? Tentang TBC ya. Kita masih dalam rangka Hari TBC Sedunia. Jadi pagi ini tema kita TBC itu bisa sembuh nggak ya? Bisa dong. Gimana caranya? Yuk kita pantau sama-sama dalam program live kami bersama narasumber kita yang cantik. Pagi ini sudah hadir di samping saya Ibu Bernadetta Betanias Pawestri, Sarjana Farmasi Apoteker. Beliau adalah salah seorang apoteker di Rumah Sakit Pantiwaluyo, Surakarta. Selamat pagi Bu Dita. Selamat pagi Mbak Prisni. Iya, apa kabar? Puji Tuhan, Luar biasa ya. Oke, pagi ini sudah siap untuk berdiskusi bersama-sama Sobat Sehat? Siap. Oke, ya. Baik, sebelum kita mulai, kami mengingatkan kembali supaya semua Sobat Sehat selalu melaksanakan protokol kesehatan 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke. Buat Kang Mas, Mbak Yu, Bapak Ibu, Oma Opa semua yang memerlukan layanan kesehatan, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, langsung saja menghubungi kami, datang ke rumah sakit kami. Kami akan dengan sepenuh hati dan sepenuh pelayanan memberikan layanan kesehatan yang Bapak Ibu perlukan. Jangan khawatir bahwa Pantiwaluyo aman ya, karena semua tenaga kesehatan kami sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan kami selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Oke, mungkin jika ada saudara-saudara semua, Sobat Sehat, Oma Opa mungkin yang mau konsultasi dengan tenaga-tenaga ahli kami, tetapi belum sempat datang ke rumah sakit atau mungkin karena jarak yang memisahkan kita ya, bisa konsultasi lewat telepon, lewat video call ya. Kami menyediakan telemedicine dengan para tenaga ahli kami. Monggo silahkan bisa telepon atau WA untuk reservasi sebelumnya. Oke, ya kita langsung saja. Oke, yang pertama Bu Dita, TBC itu sebenarnya penyakit yang seperti apa? TBC itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ya? Bakteri apa itu? Bakterinya namanya agak susah ini, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Oke. Lalu seperti apa penyakitnya? Penyakitnya itu tanda-tandanya itu banyak sih. Salah satunya batuk dengan jangka waktu yang lama, misal 2-3 minggu belum sembuh. Terus ada apa? Kalau batuk ada darahnya, keluar darah, terus ada sesak nafas. Terus kalau mau buat bernafas atau buat batuk itu dadanya terasa nyeri. Itu tadi gejala-gejalanya? Gejala awal atau memang itu yang dirasakan pasien TBC selama mereka mengalami penyakit ini? Gejala awalnya, tapi bisa berlanjut sampai dia terdiagnosis TBC. Selama pengobatan belum selesai, bisa mengalami gejala-gejala itu tadi ya. Oke, baik. Cara penularannya sendiri bagaimana itu ya Bu? Kalau penularan TBC itu lebih ke droplet sih, lewat ludah. Droplet ya, berarti mirip dengan COVID-19 ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa. Jadi dia di udara, di udara, lewat ludah, atau kalau pas bersin, nggak pakai etika batuk, etika bersin itu, nanti kan bisa tertular. Pasien yang terpapar batuk atau bersin itu bakteri ini bisa tersebar di udara. Iya. Oke. Lewat itu. Ada nggak jarak amannya?
Atau dia bisa melayang-layang di udara gitu atau bagaimana ya? Kalau jarak aman sih sesuai ini aja sih, kalau untuk jaga-jaga kan sekarang lagi pandemi COVID nih. Itu dikasih jaga 1 meteran aja lah. Oke. Dari pasien yang terpapar ya. Oke. Biasanya nih teman-teman sobat sehat atau orang awam belum tahu etika batuk yang benar itu seperti apa. Apalagi kita kan sekarang ini baru banyak virus yang COVID-19, yang ada TBC, dan semua ini paparannya lewat udara, lewat batuk, lewat bersin. Nah, sebenarnya etika batuk yang standar secara kesehatan itu seperti apa ya, supaya kita mengurangi lah paparan ke orang lain. Kalau untuk etika batuk yang standar biasanya memakai lengan atas bagian dalam. Jadi posisinya gini pas lengan batuk. Kiri. Oke. Kiri bisa, kanan Kiri bisa, kanan bisa ya. Yang penting mulutnya mulutnya ditutup. Jangan sampai dropletnya menyebar kemana-mana, gitu ya. Lebih bagus lagi kalau memakai masker ya. Kalau sudah merasa batuk atau tidak enak badan, mending langsung pakai masker aja gitu ya. Oke, baik. Apakah TBC ini bisa mengakibatkan kematian ya, Bu Dita? Kalau TBC sih bisa, soalnya bakterinya ini tuh nggak cuma nyerang paru-paru, bisa nyerang ke kulit, kelenjar getah bening, sampai tulang juga bisa. Oh gitu, jadi dia ketika masuk sebenarnya yang diserang utama mungkin paru-paru ya? Mungkin paru-paru, tapi oh gitu, tapi dia bisa menyebar ke organ yang lain. Misalnya ke mana saja yang biasanya sudah pernah ditemukan kasus-kasusnya? Ditemukan itu di tulang, ada TB tulang. TB tulang, terus? Di kulit, kelenjar getah bening juga ada. Oh, oke. Itu berarti kalau kayak TB tulang, TB kulit tadi itu juga pakai gejala yang sama? Batuk-batuk juga atau bagaimana? Iya sih, kemungkinan iya. Oh gitu, oke, baik. Nah, kan TBC ini mengkhawatirkan juga ya, penularannya gampang, tapi bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, untuk pasien-pasien TBC, apakah mereka ini punya kesempatan untuk bisa sembuh secara total, hilang bakterinya dari dalam tubuhnya? Bisa dengan bisa, pengobatan yang rutin tentunya. Oke. Dengan pengobatan yang rutin, kira-kira obat-obatannya itu apa saja ini, Bu? Kalau obat-obatan, kalau di Indonesia itu ada paket TBC itu, jadi 1 kotak itu ada isinya obat-obat TBC, ada untuk 2 fase intensif sama fase lanjutan. Tapi di kedua jenis obat itu ada kandungan rifampicin, isoniazid, pirazinamid, terus ada etambutol, ada streptomycin juga. Itu beda-beda obat atau gimana? Saya nggak ngerti namanya. Itu banyak banget ya. Itu jadi kalau di Indonesia kan ada paket OAT namanya, obat anti TB. Nah itu obatnya 1 kapsul, 1 tablet itu ada banyak isinya itu tadi ingredientnya gitu ya. Iya benar. Itu baru 1 tablet. Baru 1 tablet. Rata-rata untuk pasien TB itu sekali kontrol dapat berapa jenis obat? Kalau sekali kontrol, kalau misal dia pakai yang pemerintah itu dapat 1 jenis obat itu. Kalau masih fase intensif 1 jenis obat tambah vitamin B6 biasanya itu. Jadi cuma 2 ya? Iya. Diminum sehari 3 kali standar? Diminum sehari sekali. Oh, sehari sekali ya? Cuman sekali minum, kadang ada yang 3 tablet, ada yang 4 tablet. Oh gitu. Jenisnya cuman itu, tetapi 2 tablet, 3 tablet gitu, tergantung mungkin tingkat keparahannya? Iya benar. Oh gitu, oke. Ini pasien TB ini rata-rata di usia berapaan ya kisarannya? Atau dia menyerang semua umur? Kalau ini sih menyerang semua umur semua. Semua umur ya? Jadi dari balita sampai usia lanjut? Usia lanjut bisa terkena. Bisa. Rata-rata yang paling banyak gitu di kisaran umur berapa gitu? Di usia produktif sih biasanya. Usia produktif.
mungkin karena banyak aktivitas di luar ya. Iya. Oke. Nah, untuk dosisnya tadi sudah dijelaskan sesuai tingkat keparahannya ya. Nah, lalu untuk pasien TBC yang punya komplikasi atau punya penyerta penyakit lain, misalnya dia sudah punya bawaan hipertensi, dia udah punya bawaan diabetes, punya bawaan jantung. Nah, ini ketika melakukan pengobatan TBC, apakah obatnya tidak saling kontraindikasi atau bagaimana? Kalau untuk itu sebenarnya enggak sih. Paling nanti kita bisa atur cara minumnya. Misalnya kan biasanya obat TB itu minumnya di pagi hari sebelum makan. Terus nanti obat yang lain nanti kan bisa diminum setelah obat TB. Oh, Jadi kalau obat dikasih TB biasanya sebelum makan Iya, ya? di pagi hari. Malah sebelum makan. Oke. Oh, baik. Saya pernah anak saya dulu juga pengobatan setiap pagi hari sebelum melakukan aktivitas apapun harus minum. Iya. Mungkin karena paru-paru juga ya, Iya. mirip-mirip dengan itu mungkin ya. Oke, Kan baik. biar nggak lupa juga. Oh, Biar rutin terkontrol. Jadi biar cepat bedanya sembuh. untuk jenis obat yang dikonsumsi sebelum makan dan sesudah makan ini apa? Apa namanya? Ininya ke dalam tubuh gitu? Beda sih. Mungkin kan kalau misalnya setelah makan mungkin Dia yang berinteraksi ini ya. sama makanannya juga. Mungkin kalau yang sesudah makan ini yang nanti akan berpengaruh ke lambung, bisa mengakibatkan gangguan pencernaan bisa gitu kayak ya. gitu, Jadi bisa. harus makan dulu baru minum obat. Oke, kalau yang khusus untuk TB ini justru pada perut kosong Perut ya. kosong. Oke, baik. Nah, Bu Dita, untuk lamanya proses pengobatan yang harus dijalani, rata-rata setiap pasien itu membutuhkan waktu berapa lama untuk terapinya? Kalau untuk lamanya itu tuh tergantung sama tingkat keparahan, tapi untuk yang nggak terlalu parah itu bisa 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 Iya. bulan. Oke, dan itu setiap hari harus rutin minum minum obat. obat. Biasanya rata-rata kontrol ke rumah sakit kita setiap berapa waktu? Sebulan sekali atau Ada yang 2 minggu sekali untuk kasus yang intensif. Bisa 2 minggu sekali kan nanti dicek dulu dahaknya masih ada bakterinya apa enggak gitu. Terus nanti kalau sudah dinyatakan bakterinya tinggal dikit, nah nanti baru mungkin sebulan sekali. Oh, semakin parah mungkin semakin sering dia harus kontrol ya. Oke, baik. Tadi ada pasien yang dengan tingkat intensif, ada yang lanjutan. Itu bedanya apa? Kalau intensif itu biasanya dikatakan intensif karena setelah dia didiagnosis. Jadi antara misalnya hari ini didiagnosis kamu kena TBC, terus nanti selama 2 bulan itu dia ikut fase intensif. Jadi ini fase awal gitu ya ceritanya. Fase awal itu fase intensif. Terus nanti Kemudian setelah konsumsi obat intensif udah membaik, nanti baru dilanjutkan sama fase lanjutan. Jadi obatnya itu diturunkan dosisnya secara bertahap dengan obat yang sama, tetapi ketika memasuki fase lanjutan dia diturunkan dosisnya. Oh gitu, sampai 6 atau 9 bulan. Iya. Oke, baik. Nah, ini kan cukup lama ya, 6 bulan, 9 bulan. Ini waktu yang cukup lama untuk mengkonsumsi obat-obatan. Nah, apakah ada pengaruhnya ketika orang itu lupa misalnya, aduh hari ini saya lupa nggak minum gitu. Ada nggak pengaruhnya atau terus jadi harus mengulangi lagi dari awal atau bagaimana itu? Ada sih pengaruhnya. Itu kan bikin membuat bakterinya menjadi kebal. Nah, itu harus diulang dari awal. Diulangi lagi dari nol. Jadi harus dianggap diulangi dari dia masuk lagi ke fase intensif Fase tadi. intensif, iya. Dosisnya dinaikin lagi. Dosisnya dinaikin Oh gitu lagi. ya. Heeh. Oke. Nah, si bakteri ini tadi kebal itu maksudnya gimana? Kebal kan awalnya udah pernah kena kena TB. Bakterinya udah diobatin, nah bakterinya tuh baru tertidur.
belum mati. Karena Jadi, kena obat beberapa lama, tadi baru pingsan gitu ya pingsan, iya, istilahnya baru ya. pingsan. Oke, dia baru pingsan, terus Terus nanti kan lupa pasiennya minum lupa obat. nggak minum obat. Terbangunlah dia si bakterinya Oh, itu. dia sensi sekali ya, cepat sekali terbangun terus. Satu kali tidak minum obat saja sudah bisa mengakibatkan si bakteri ini bangun kembali. Iya. Wah, luar biasa. Oke, berarti benar-benar harus diingat bahwa setiap pagi bangun tidur langsung minum obat, gitu ya. Oke, nah kalau sudah dinyatakan negatif, Bu Dita, apakah masih ada terapi obat-obatan atau semacam suplemen, vitamin gitu yang harus dikonsumsi oleh para pasien TB ini? Kalau harus sih enggak, cuman untuk menjaga organ yang lain itu bisa pakai vitamin kayak temulawak gitu. Itu diresepkan oleh dokter yang bersangkutan? Oh gitu. Jadi pasca pengobatan dinyatakan selesai, sudah negatif, terus biasanya dokter memang akan memberikan suplemen-suplemen untuk memperkuat imun tubuhnya gitu ya. Ya, sesuai kebutuhan pasiennya sendiri. Oh gitu. Tadi apa temulawak ya? Temulawak biasanya. Oh oke. Temulawak ini fungsinya buat apa? Itu untuk hepatoprotektor sih sebenarnya. Apa itu hepatoprotektor? Oke. Jadi untuk melindungi fungsi Kalau hatinya. dengan orang farmasi ini banyak ini ya kata-kata planet gitu ya. Oke, Protektor. hepatoprotektor. Oke, apa itu Bu Dita? Itu untuk melindungi fungsi hatinya. Jadi kan udah lama hatinya kan menyaring Dikasih obat-obatan obat itu. tadi selama berbulan-bulan itu tadi Iya, ya. kan biar oke. fungsi hatinya tuh tetap sehat gitu. Jadi dikasihlah dengan temulawak ini untuk mengganti membersihkan si liver ini Iya, gitu ya. Oh gitu, baik. Kalau misalnya Bu Dita, tadi kan kalau di pertengahan menghentikan pengobatan dia bangun lagi nih si bakteri. Nah kalau misalnya memang sudah negatif, sudah selesai, sudah terapi dengan temulawak dan teman-temannya misalnya gitu ya, mungkin nggak dia terpapar lagi, kena lagi gitu? Mungkin sih kalau beliaunya kontak langsung sama pasien TB. Gitu ya? Bisa. Oh, jadi dia nggak bisa terus punya kekebalan tubuh terhadap bakteri itu nggak ya? Jarang sih seperti itu. Jadi seseorang itu bisa tertular berkali-kali? Tergantung gaya hidup mereka mungkin gaya ya? hidup sama kekebalan tubuh mereka masing-masing. Oke, baik. Sobat sehat mungkin yang mau beratensi ikut bertanya atau konsultasi sedikit mungkin yang punya pengalaman dengan masalah TBC ini bisa langsung tulis di kolom chat, nanti akan saya sampaikan ke Bu Dita supaya bisa dijawab langsung. Oke? Ya, Bu Dita, kalau misalnya pasien anak-anak ini kan mau diisolasi susah dong ya? Terus dia gimana tuh rata-rata di pengalamannya Bu Dita? Diisolasi. Kan dia kan tadi penyebarannya kan mudah sekali dengan batuk, dengan bersin gitu. Nah kalau anak-anak misalnya dia terkontaminasi, terpapar TB, dia kan harus disendirikan nih dari keluarga supaya mungkin orang tuanya, kakak-kakaknya, saudaranya tidak terpapar. Nah itu kan susah sekali tuh ya. Pengalaman Bu Dita gimana menghadapi pasien-pasien TB untuk anak-anak ini? Atau mungkin ada ininya khusus, terapi khusus untuk anak-anak atau bagaimana? Kalau terapi khusus sih nggak ada. Nggak ada ya? Diperlakukan sama, cuma nanti kalau misalnya lagi berhadapan sama anaknya, mungkin kita bisa pakai masker dulu atau dibalik lah. Biasanya kan pasiennya yang pakai masker ini pakai masker dulu gitu. Oke, kasihan juga ya kalau anak kecil ya. Oke, baik. Ada sobat sehat yang ingin bertanya mungkin? Belum ada? Oke, baik. Bu Dita mungkin bisa disampaikan cara pencegahan supaya
tidak banyak pasien yang terpapar TB? Ya. Oke. Yang pertama, stop merokok. Merokok ya? Merokok. Merokok itu membuat seseorang menjadi lebih mudah terkena. Iya. Oke. Atau mungkin karena imunitas perokok itu turun? Ya, merokok kan juga Merusak sama aja paru-paru. merusak paru-paru. Oh gitu ya. Oke. Terus? Terus diimbangi dengan olahraga yang teratur. Olahraga Jadi yang biar teratur imunitasnya naik. untuk menjaga imunitas. Terus membuka jendela rumah. Jadi biar ada sirkulasi udara, pergantian udara seperti itu. Gitu ya. Terus kalau misalnya tempat tidurnya lembab, bisa dijemur biar nggak ada bakteri-bakteri yang nempel. Oke. Terus makan makanan yang bergizi. Sama untuk anak yang kurang dari 5 tahun bisa divaksin BCG. Oh, ada vaksinnya ya? Ada. Vaksin BCG. Itu diberikan untuk usia berapa? Itu biasanya anak baru lahir, mungkin sebulan langsung disuntik itu. Satu seri saja? Satu seri. Oh, oke. Itu kalau orang tuanya tidak lupa gitu ya? Maksudnya baru 1 bulan tidak lupa untuk mengimunisasikan si bayi. Kalau misalnya kelupaan ini misalnya, masih bisa nggak dia di usia mungkin SD gitu, masih boleh nggak? SD gimana ya? Rata-rata harus bayi? Iya, rata-rata bayi kurang dari 5 tahun. Oh, kurang dari 5 tahun. Oke. Baik, jadi 1 kali saja seumur hidup? Iya, Cukup 1 kali saja dan dia akan membuat tubuh kita imun terhadap bakteri atau bagaimana? Atau hanya mengurangi resiko ya? kena TBC. Jadi masih tetap mungkin kena TBC, hanya faktor resikonya diperkecil. Oke gitu ya. Tetap tentunya harus protokol kesehatan. Nah itu tadi kan. Oke Bu Dita, sepertinya teman-teman yang di live IG tidak ada yang ingin berkonsultasi secara langsung. Baik, kalau tidak ada yang ingin berkonsultasi secara langsung, satu closing statement Bu Dita sebelum kita tutup acara kita. Pesan apa untuk para pasien-pasien TBC? Pesan saya untuk pasien TBC, minum obat secara rutin biar supaya penyakitnya cepat hilang dan senyummu terlihat tanpa masker. Oke, itu juga harus menghilangkan COVID dari muka bumi rupanya ya. Baik ya. Baik Sobat Sehat, sepertinya pertemuan kita hari ini sudah cukup. Tentunya buat Sobat Sehat yang tadi ketinggalan dan ingin kembali menyaksikan program kami, Sobat Sehat bisa melihatnya di IGTV kami @RS_Pantiwaluyo Surakarta atau juga bisa di link YouTube kami RS Pantiwaluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, untuk Sobat Sehat yang mungkin akan berkonsultasi lewat telemedicine, boleh silakan reservasi dulu, telepon dulu ke telepon kami di 0271 712 077 atau bisa WA juga di 0815 6717076 ya. Tentunya kami selalu siap untuk menerima konsultasi Bapak Ibu dan semua Sobat Sehat. Tenaga-tenaga ahli kami sudah siap menerima dan melayani Bapak Ibu semua. Oke. Baik, bila dalam program kami ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan selanjutnya, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa.